Ya, baik Peti dan juga pemirsa, memang kami masih menunggu kembali dimulainya sidang lanjutan peninjauan kembali ini atas 6 terpidana yang terjerat kasus yang menewaskan Vina dan Eki pada 2016 silam. Namun kami melihat suasana di ruang sidang memang sudah bersiap. Dari tim kuasa hukum juga dari tim jaksa juga kami melihat mereka sudah bersiap untuk dilanjutkannya sidang kali ini, dan pastinya setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian yang cukup penting di mana akan dihadirkan 3 saksi yang merupakan saksi fakta, yakni adalah saksi yang merupakan teman Eki begitu, ada Arta, Anwar dan juga Franciscus Marbun, di mana ketiganya yang bersama-sama dengan Eki di momen-momen penting sebelum yang akhirnya terjadi peristiwa yang menewaskan Eki di 2016 silam. Tentunya kita ingin melihat seperti apa dan rangkaian peristiwanya seperti apa, dan juga tentunya di waktu-waktu krusial itu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Eki sehingga akhirnya tewas di tahun 2016 lalu itu. Dan tentunya harapan dari keluarga 6 terpidana ini juga akan saksi-saksi yang dihadirkan nantinya akan meringankan sekaligus bisa membuktikan bahwa ke-6 terpidana ini tidak bersalah dan bisa segera dibebaskan. Untuk itu saya juga sudah bersama dengan salah satu keluarga dari terpidana, yakni orang tua dari Eka Sandi, Ibu Nani. Ibu Nani, iya. Dan kita ingin berbincang sebentar sebelum sidang dimulai. Ibu, bagaimana kabarnya, sehat setelah melalui perjalanan sidang yang cukup panjang ini ya? Sehat. Gimana Bu Nani, perasaan Ibu setelah 8 tahun berlalu ya, dan akhirnya kembali harus dihadapkan dengan persidangan, tapi tentunya ini akan sangat berbeda persidangan tahun ini. Bagaimana perasaan Ibu saat ini dan juga melihat Eka Sandi saat ini? Senang, kan anak mau bebas. Ibu yakin nantinya akan diputus atau divonis PK ini dan nantinya Eka Sandi bisa bebas? Ya, insya Allah semoga cepat bebas. Mungkin saya ingin flashback sedikit Ibu di peristiwa 2016 lalu, kira-kira pada saat penangkapan begitu ya, Eka Sandi ditangkap, apa sebenarnya yang terjadi dan apakah Ibu mengetahui bahwa Eka Sandi dituduhkan melakukan pembunuhan begitu? Nggak tahu, taunya tuh kirain tuh mabok aja, udah gitu. Jadi waktu itu taunya Ibu, Eka itu ditangkap karena mabuk-mabukan? Minggunya itu katanya kan minum cuy gitu aja. Taunya itu aja. Nggak tahu masalah itu sih. Tapi sebelumnya Ibu tahu nggak memang bahwa malam itu apa yang lagi dilakukan atau kegiatan apa yang dilakukan oleh Eka, tahu nggak? Tahu, katanya kata anaknya tuh pagi jam 7 pulang. Saya tanya, "Kak dari mana?" Terus dia bilang dari tidur rumah pasren, itu aja. Terakhir ingat nggak Bu, apa sempat pamit sama Ibu, apa yang diucapkan Eka sebelum ditangkap, ingat nggak kata-kata dari Eka? Nggak ada pamit kan, pamitan cuma gini aja, "Ma pengen main di SMP 11 itu aja." Terus katanya orang ada yang ngomong ditangkap, yang nggak tahu ya, nggak tahu masalah apa. Terus waktu Ibu tahu Eka ditangkap untuk dakwaan pembunuhan, gimana perasaan Ibu? Kaget Mbak, nggak mungkin anak saya kayak gitu. Udah Mbak. Ibu sempat nengok nggak waktu itu kondisi Eka? Waktu itu nengok paginya, pagi malam nengok nggak bisa ketemu, pagi juga nggak bisa ketemu, terus udah pulang lagi. Sama sekali belum sempat berpamitan. Belum boleh ketemu. Ketemunya tuh di Bandung kan. Kalau di Polres Kota nggak boleh ketemu sama sekali. Waktu akhirnya bisa melihat Eka waktu itu, Ibu melihat kondisinya seperti apa, Bu? Nggak tahu Mbak, tahunya di Bandung masih pada lebam-lebam. Masih lebam-lebam. Waktu itu begitu melihat Eka lebam-lebam seperti itu, gimana Ibu? Hancur Mbak, hancur.
Saya orang tuanya aja belum pernah mukul kayak gitu. Udah Mbak. Memang ini mohon maaf jika harus mengingat lagi ya peristiwa itu, tapi mungkin boleh diceritakan sedikit sebenarnya Eka Sandi itu seperti apa selama ini orangnya? Diem. Dia tuh nggak pernah main, diem. Paling kalau ada telepon kumpul ya ikut kumpul gitu aja. Udah. Ini sebenarnya bisa dikatakan Eka ini juga pahlawan untuk adiknya ya, Aldi ya. Karena dengan pembelaan Eka, akhirnya Aldi bisa dibebaskan meskipun sempat juga ya mengalami kekerasan oleh oknum aparat. Bagaimana Bu perasaan Ibu? Waktu itu Aldi pulang dengan keadaan babak belur seperti itu? Babak belur, nggak bisa jalan, dipapah jalannya. Udah Mbak. Saya sabar ya Bu ya. Saya paham perasaan Ibu. Mungkin sedikit aja Bu. Kemarin kan adiknya Eka juga bersaksi ya, Aldi ya. Dan dia dengan lantang dan berani bahkan bilang menyampaikan fakta bahwa memang benar terjadi penyiksaan begitu. Dan bahkan berani menyebutkan nama-nama oknum aparat yang menyiksa. Nah, bagaimana Ibu melihat keberanian Aldi seperti ini dan membela kakaknya seperti ini? Ya cuma seneng aja, kan dia jujur ngomongnya gitu aja. Dia ngomong sejujurnya, kan dipukulin sama ini gitu. Dia ngatakan yang sebenarnya. Ada harapan atau pesan khusus Bu untuk Eka, mungkin untuk supportnya untuk Eka, mungkin harapannya? Ya semoga Eka cepat bebas. Ya, Eka harus kuat dan sabar. Itu aja Mbak lah. Terima kasih banyak Bu Nani, tetap sabar ya Bu ya. Baik, itu tadi perbincangan saya pemirsa dengan salah satu orang tua dari Eka Sandi begitu. Bagaimana beliau mengungkapkan perasaannya terkait momen-momen saat harus mengingat kembali detik-detik saat Eka Sandi harus ditangkap, bahkan menyaksikan adiknya Aldi yang kemarin juga sempat memberikan kesaksian bagaimana dia harus mengingat kembali momen peristiwa penangkapan yang berujung pada penyiksaan atau kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat agar bisa mereka menandatangani atau memaksa menandatangani berita acara sehingga akhirnya dakwaan vonis seumur hidup harus dijalani dan mereka saat ini berjuang untuk kebebasan mereka dan tentunya harapan dari orang tua agar pengajuan PK ini bisa berhasil dan bisa disetujui tentunya oleh Mahkamah Agung dan kita tentunya masih menunggu seperti apa pembuktian-pembuktian selanjutnya sehingga bisa menjadi sebuah alat bukti yang jelas dan bisa menjadi pertimbangan oleh majelis hakim. Sementara demikian, Betty. Baik, Francisca Rati, terima kasih untuk informasinya. Kami tentu akan kembali memperbarui informasi apakah itu sebelum sidang dimulai atau dilanjutkan maupun juga setelah sidang selesai. Terima kasih Francisca Rati, selamat kembali bertugas.